Well, mari kita mulai menggunakan tenses simple present continuous dengan menggunakan metode penerjemahan, menerjemahkan kalimat demi kalimat. Mari kita mulai terjemahkan. Ini kalimat yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam tenses simple present continuous. Pak Luki akan datang ke rumahmu minggu ini. Minggu ini termasuk kata keterangan dalam present continuous. Sebelum menerjemahkan, mari kita lihat dulu pola rumusnya. Di sini dalam present continuous harus ada subjek, setelah subjek to be. To be itu terdiri dari are, am, is. Kemudian dilanjut dengan kata kerja atau verb yang menggunakan ing. Jadi verb ing, kata kerja ditambah ing dan objek. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai menerjemahkan, alangkah lebih baiknya Anda tidak menggunakan kamus kecuali kosakata dan Google Translate untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda dalam tenses present continuous. Kita buat dulu tabel kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Pak Luki akan datang ke rumahmu minggu ini. Oke, kosakatanya itu datang. Datang itu come. Tambah verb ing. Di sini ada to be katanya untuk Pak Luki. Cocokkan jawaban Anda dengan jawaban saya? Ini jawabannya. Ini ada dalam kalimat positif, ya, positif. Mr. Luki is coming to your house this week. This week itu minggu ini. Your house objek, ya, objek rumah. Coming itu verb ing, is itu to be, Mr. Luki itu subjek. Ulangi, ini sudah memenuhi unsur pola, ya. S-nya itu subjeknya itu Mr. Luki. To be-nya is, verb ing-nya coming, objeknya your house. Jadi verb ing itu di sini asalnya come. Ini datang itu come, ya. Datang itu come tambah verb ing jadi coming. Ada to be-nya is. Nah, ini berarti sedang, ya. Ada to be, ada verb ing itu memiliki arti sedang atau akan. Akannya itu sudah terukur, sudah pasti akannya itu terjadi. Lanjutkan lagi ke kalimat berikutnya untuk diterjemahkan. Rumusnya sama, subjek, to be, verb ing, dan objek. Ini kalimat yang akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini termasuk kalimat tanya atau interrogatif, ya. Nah, sedang tadi akan sedang itu sudah tercantum dalam simple present continuous, ya. Simple present continuous itu adalah bisa aktivitasnya dilakukan pada saat keadaan sedang dilakukan dan akan yang dilakukan. Ya, siapkan jawabannya. Apa yang sedang Linda masak sekarang? Ya, ada kata tanya, ada question word. What, ya, what. Kemudian ada subjek Linda. Tadi masukkan to be dan verb ing. Cocokkan jawaban Anda? Iya, ini jawaban saya. Dalam kalimat interrogatif, ya, tanya. What is Linda cooking right now? Right now itu sekarang. Cooking itu masak. Linda itu subjek. Is itu to be. What kata tanya. Jadi apa yang sedang Linda masak sekarang? Ini sudah memiliki unsur rumus. Subjeknya ada, to be-nya ada, verb ing-nya ada. Ini kenapa terbalik? Ya, ini kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, to be-nya pindah ke depan. Lanjutkan. Kalimat yang akan kita terjemahkan selanjutnya adalah ini. Nah, saya tidak sedang ngomongin kamu sekarang. Nah, ini termasuk kalimat negatif karena ada kata tidak. Tidak itu negatif, menyangkal. Nah, sedangnya itu ada to be, ada verb ing. Nah, ngomong. Kata-katanya ngomong itu talk to, ya, talk to. Mari kita terjemahkan. Ke dalam tiga ini masuk ke mana? Ya, masuknya ke negatif.
karena ada kata tidak. Ada saya sebagai subjek. Silakan kita coba samakan jawabannya. Nah, ini I'm not talking to you now. Subjeknya I, to be-nya am, yang menyangkalnya not, verb ing-nya talk, asal dari kata talk sama ing, itu talking, to you-nya kamu, now-nya sekarang. Ya, jadi kalimat ini mengandung unsur negatif dan sudah ada to be-nya, sudah ada verb ing-nya. Itu adalah ciri daripada continuous tense yang dipakai saat kegiatan sedang dilakukan atau akan dilakukan. I'm not talking to you now. Kalimat berikutnya yang diterjemahkan adalah mereka sedang makan bakso bersama-sama siang ini. Nah, siang ini termasuk keterangan, kata keterangan waktu continuous, present continuous. This afternoon, ya. Di sini ada sedang itu memang kegiatannya sedang dilakukan. Ya, cocokkan jawaban Anda dengan jawaban saya. Mereka sedang. Ini ada di kalimat positif, ya. Tidak ada tanda tanya, tidak ada not, berarti positif. Ada tepatnya di sini berarti. Ya, cocok kan? They are eating meatballs together this afternoon. Nah, merekanya itu they, ya. Makannya itu eat, kata dasarnya, baksonya itu meatballs, bersama-samanya itu together, siang ini this afternoon. Ini sudah memenuhi unsur rumus, ya. Subjeknya ini s, ya. To be-nya are, verb ing-nya eating, objeknya meatballs. Ya, ini sudah memenuhi unsur rumus, ya. Lanjutkan untuk diterjemahkan kalimat berikutnya. Pak Anton tidak akan bekerja hari ini karena dia sakit. Nah, ini termasuk kalimat negatif karena ada kata tidak, not, ya. Kemudian akan itu kan akan dan sedang itu adalah keterangan waktu atau kegiatan yang ada dalam continuous tense. Mari kita terjemahkan. Ini termasuk kalimat negatif karena tidak, ya. Cocokkan jawaban Anda. Mr. Anton is not going to work today because he is sick. Mr. Antonnya subjek S, ini to be-nya ini, verb ing-nya ini asalnya dari go tambah ing jadi going, ya. To work, ya. Hari ininya itu today karena itu because dia sakit, he is sick. Sick itu kata sifat, jadi perlu to be. He is sick, dia sakit.